masih baru, jadi gampang. Nah, kita masuk ke bab vektor dan matriks. Aplikasinya nanti agak di belakang. Sementara sekarang konsep matematiknya dulu. Nah, kalian saya rasa udah belajar vektor di SMA. Ngobrol. Udah belajar vektor di SMA. Jadi depannya agak cepat aja ya. Pak Is, vektor itu apa di SMA? Oke, kita lihat dulu. Nah, awal kita akan belajar dulu yang namanya sistem koordinat ruang. Simbolnya R3 itu ya. Bisa ngebut dia. Kalau R3. Kalau di ruang kan R2. R3 kan bisa ngebut. Suzuki. Oh, telat mikir. Dibangun oleh 3 sumbu yang saling tegak lurus, dinamakan sumbu X, Y, dan Z gitu ya. Jadi R3 itu seperti ini, dibangun oleh 3 sumbu. X-nya yang standar ke sini, X positif, Y positif ke sini, Z positif ke sini. Boleh ditukar-tukar, tapi yang standarnya ini. Nah, kalau ditukar-tukar harus mengikuti aturan ini. Aturan sekrup. Jadi kalau kita gini, saya nggak pakai tangan ini. Biasanya saya ngelihatnya gini. Kalau X positif diputar ke arah Y positif, ini diputar ke sini. Kalau ada sekrup diputar gitu, dia arahnya maju ke atas atau ke bawah. Ini ada sekrup. Diputarnya gini. Dari X positif ke X negatif. Hah? Nggak pernah punya sekrup atau baut. Salah, ke atas. Ya. Kalau kita punya baut diputar. Ini kalau ada sekrup mau dikencengin kan putarnya seperti itu. Dari sini ke sana kan. Supaya maju. Gitu. Enggak, ke atas. Oke ya. Dari X positif diputar ke Y positif, maka bautnya akan ke atas. Ahli lah kalau baut masih Faiz. Biasa nukang dia. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya gambar sumbu X positifnya mau ke sini boleh. Y positifnya mau ke sini boleh. Z-nya kemana? X putar ke Y. Enggak, ke dalam dinding. Ini X-nya ada di bidang ini. X, ini diputar ke Y. Diputar ke sana. Ya, ke bawah, ke dalam ini layar ya. Oke. Jadi set positifnya harus masuk ke dalam sana. Oke, itu aturan membuat sumbunya. Tapi pakai yang standar aja, jarang diputar-putar. Nah, kemudian tadi udah ini mengikuti aturan sekrup atau baut. Nah, lanjut lagi. Kemudian dengan 3 sumbu tersebut, maka ruang terbagi menjadi 8 daerah ini ya. Coba kita lihat ini, saya akan gambarkan yang ini. Sini. Ininya salah. Kalau ini X positif, ini Y positif, ini Z positif. Kemudian saya gambar bidang-bidang koordinat. Yang mana? Yang dibentuk oleh X. Ini sebut O ya pusatnya. X, O, Z. Ini. Itu disebut bidang X-Z plan gitu ya. Karena dibangun oleh X dan sumbu Z. Yang ini Y, O, Z. Itu namanya Y-Z plan atau Y-O-Z plan juga boleh. Dan yang datar ini dibangun sumbu X dan sumbu Y. Ini namanya XY plan. Ingat, bidang itu ukurannya tak hingga. Jadi ini yang sebenarnya yang hijau ini nembus ke sana ya.
nembus juga ke atas, ke bawah. Ini hanya segmennya aja sebagian. Nah, dengan adanya bidang-bidang koordinat, maka ruang terbagi 8. Yang di atas bidang X, Y plane, itu yang paling depan jadi yang X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya juga positif. Ini yang di depan kita, ngadep ke kita, itu dinamakan bukan kuadran, tapi oktan. Kalau di sini namanya oktan 1, sebelahnya ini, di belakang YZ plane, oktan 2, oktan 3, oktan 4. Yang penting 1, 2 aja banyak dipakai. Yang 5 mana? Yang 5 yang di bawah 1, di bawah bilang XY plane. Yang nggak kegambar di sini. Ya. Jadi yang 5 ada di bawah sini. 5, 6, 7, 8. Udah nggak penting lah. Yang penting yang 1, 2 aja. Paham? Diam aja kayak setan aja. Lanjut. Kemudian, titik. Titik di ruang dinyatakan sebagai pasangan terurut. Ini, 3 komponen. Komponen X, Y, Z. Jadi, dilihatkan ini, titik. Nah, ini titik A, P, koordinatnya ABC, artinya apa? Tingginya ini ke bidang XY. Bidang XY itu yang dibangun oleh sumbu X dan sumbu Y. Tingginya ini adalah Z-nya, C-nya ini. Setelah ini saya proyeksikan ke bidang XY, ya AB-nya seperti pada koordinat yang udah dikenal. Jadi ini A itu jarak dari X-nya, B itu jarak Y-nya. Paham nggak? Hah? Kamu ditanya, yang lagi minum. Nah, oke. Ini titik-titik yang lain. Jadi kalau ini titik A, B, C, kalau saya proyeksikan ke bidang X, Y, nah titik ini setnya menjadi 0 ya. Kalau di bidang X, Y, tinggi setnya 0 ya. Titik ini, tinggi setnya 0, maka koordinatnya hanya ada X dan Y-nya aja. X-nya, X itu jarak dari sumbu Y ya. Kan kalau di koordinat biasa, ini X, ini Y, ini P, itu catatan titik A, B, itu artinya A-nya apa? A itu adalah jarak dari sumbu Y, ini A. B-nya itu ini, tingginya. Jarak dari sumbu X. Ini sama. A-nya ini jarak ke sumbu Y, ini, atau sama aja di sini gitu. B-nya itu jarak ke sumbu X. Nah, titik di sumbu X, ini koordinatnya. X-nya sejauh A, Y-nya 0, Z-nya 0 gitu ya. Titik yang di sumbu Y pasti bentuknya 0, B, 0. B itu jarak ini, Y-nya. Jarak dari sumbu X. Oke, saya rasa mudah ini jadi cepet-cepet aja. Terus ngapain lagi? Yang lain, titik-titik yang lain, sendiri aja. Kemudian, pengertian bidang Y sama dengan 5. Susah ya pakai ini. Ngelihatnya kita pakai GeoGebra. Kita pakai GeoGebra, panggil GeoGebra online. Coba, saya mau lihat supaya lebih jelas, bidang Y sama dengan 5. Saya gambar. Nah, kalau mau 3 dimensi, minta dulu di sini. Titik 3 pakai yang 3D grafik. Ini tutup saja. Ini geser dikit. 3D. Di 3D mau gambar tadi apa? Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Gitu. Nggak mau kok. Y sama dengan 5. Udah ditekan, belum diklik di posisi editornya. Nah, ini berarti mana sumbu Y-nya tuh yang hijau. Ya. Ini Y sama dengan 5. Ini Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Ini Y sama dengan 5. Terbayang ya?
Y sama dengan 5. Coba gambar lagi apa yang dimau? Z sama dengan 3. Gambar aja. Z sama dengan 3. Warnanya yang lain lah. Masa biru semua? Setting. Color. Biru kolornya. Ya. Gitu. Sorry. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalau Z sama dengan 3, artinya tingginya 3. Tingginya dari bidang XOY, bidang yang bawah, yang abu-abu. Ini tingginya 3. Kalau Z sama dengan 3, X dan Y-nya berapa? Bebas. Ya, bebas. X, Y-nya bebas. Pokoknya tingginya 3. Gitu ya. Kalau Y sama 5, artinya jarak ini 5. Berapa X dan Z-nya? Bebas. Gitu ya. Oh ya, nanti dulu. Lanjut dulu. Oh ya, saya mau nyontohin dulu. Sekarang kalau ada titik, ini enak nih titik gitu ya. Kita titikin ya di sini. Tak. Nah, ini titik. Titik A itu posisinya lihat, Y-nya 5. X sama Z-nya bebas. Kenapa? Karena titik ini ada di bidang Y sama dengan 5. Putar dikit coba ya. Putar dikit. Nah, ada di bidang Y sama 5. Kalau saya ambil titik yang lain. Di bidang Y sama 5. Di titik ini nih. Ini. Ah, lihat koordinatnya. Y-nya selalu 5. X sama Z-nya ganti-ganti ini. Kalau di sini lain lagi. Sini lain lagi. Sini lain lagi. Tapi semua itu Y-nya 5. Paham? Itu. Sama kalau saya bikin titik di sini. Nilai Z-nya selalu 3. Tuh, klik. Z-nya 3. XY-nya rubah-rubah. Ini saya gulingkan dulu sedikit. Coba ya. Supaya lihat. Gitu. Bikin lagi titik di sini. Klik. Lihat ini titiknya. Z-nya selalu 3. Terbayang tidak? Untung sekarang ada ginian dulu mah. Setengah mati. Harus ngegambar di papan tulis. Oke. Lanjut lagi. Nah, kalau kita mempunyai 2 titik di ruang dengan koordinat ini dan ini, saya ini sebenarnya di sini menurunkan jaraknya. Kalau di bidang kan tinggal pakai Pitagoras. Beda X kuadrat ditambah beda Y kuadrat diakarkan, betul? Nah, di ruang sama aja. Tapi saya nggak mau membahas penurunannya. Ini penurunannya. Males baca sendiri. Pokoknya jarak antara 2 titik P1 dan P2 dengan koordinatnya ini adalah tinggal X-nya dikurangi, Y-nya dikurangi, Z-nya dikurangi, pangkat 2 diakarkan. Gitu ya. Jarak ini, titik P1 dengan P2. Ini kenapa digambar balok? Karena waktu menurunkannya pakai Pitagoras 2 kali. Nggak usah lah ininya. Langsung aja ini. Yang praktis-praktis aja. Gitu ya. Oke. Kemudian persamaan bola. Persamaan bola. Bola lebih gampang daripada persamaan garis di ruang. Bola. Untuk lihat bola, coba kita lihat dulu. Kalau persamaan lingkaran, di bidang persamaan lingkaran itu bentuknya kan ini. Kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Itu persamaan lingkaran. Kalau persamaan bola, tinggal tambah aja satu komponen. R kuadrat, R-nya bilangan ya. Contoh, kita lihat lagi. Pakai GeoGebra paling enak. Tutup dulu semua. Ciluk, Mbak. Ciluk, 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 ciluk. Pada habis. Masih ada. Oh, enggak. Ini mah bidang koordinatnya ya. Udah, enggak ada. Sekarang kita bikin persamaan bola.
tinggal tulis saja X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, mana pangkatnya hilang? Ditambah Z pangkat 2, itu sama dengan misalkan jari-jarinya 2, 2 pangkat 2. Atau 4. Nah, dia adalah bola dengan jari-jari akar ini. Ini kok nggak kebaca sih, apa? Oh, ininya kurang lebar. Salah. Ini yang kurang lebar. Ah, ini ya. Dia bentuknya bola. Tuh. Yang hijau tadi sumbu X positif. 3 dimensi. Kenapa tetap pangkat 2 ini? Kalau 3 dimensi itu komponennya yang 3. Ada komponen X, ada komponen Y, ada komponen Z. Bukan pangkatnya. Karena apa? Kalau kita iriskan, ini iriskan dengan bidang yang abu-abu, gambarnya kan lingkaran. Jadi kalau dilihat dari puncak itu, lingkaran. Kalau yang dari sumbu X positif dilihat, diproyeksikan, juga ini kan lingkaran ini gitu ya. Sebenarnya persamaannya kuadrat jadinya. Karena koordinatnya itu 3 komponen. Kalau pusatnya bukan di 0, 0, 0 gimana? Kayak lingkaran. Kalau pusatnya di 1,2, ini persamaannya jadi apa? X min 1, Y min 2. Ini pusat lingkarannya di 1,2. Kalau yang ini pusatnya apa? Plus 4 kuadrat sama dengan misalkan 4 lah ya, R-nya 2. Nah, ini pusatnya di 1,2, min 4. Coba kita gambar ya. Enak kan pakai GeoGebra? Kita copy paste aja ini. Nggak mau. Apa tadi? X min 1 kurung pangkat 2. Tuh benerin dulu. Ditambah Y min 2 itu ya. Kurung pangkat 2. Biar aja dia ngegambar dulu. Karena tiap kita itu dia ngegambar. Belum juga selesai udah ngegambar dulu. Set berapa? Tambah 4. Gitu ya. Pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini bolanya ada di sini ngumpet dia. Gimana ini ngeluarinnya? Gimana ya ngegeser koordinatnya? Lupa deh. Ini. Gitu ya. Ini pusat bolanya di 1,2, min 4. Itu yang bawah. Paham? Bolanya pusing. Jadi lupa mana posisinya. Pokoknya yang hijau sumbu Y tadi. Jadi pusatnya X-nya min 1 ke sini. X-nya min 1 ke sana. X positifnya di mana ya? Nggak jelas ini. Nggak tahu yang ini X positif. Kalau ini sumbu. Set sini. Ini X positif, Y positif. X-nya min 1. Y-nya. Salah. X-nya 1. Y-nya 2 di sini. Jadi di sini nih. 2 sama 1 di sini. Setnya tapi ke bawah. Min 5. Pokoknya pusatnya di situ. Bukan min 5. 4. Min 4. Min 4 kan? Ya. Paham tidak? Nanti suruh ngegambar nggak bisa gerak. Oke. Ini persamaan umumnya dengan pusat di HKL. Jari-jarinya R. HKL-nya ini pusatnya konstanta ya. Nah, sekarang masuk ke yang namanya vektor. Nah, kenapa ada vektor, ada yang bukan vektor? Ini kita lihat gini. Perhatikan dua buah benda yang bergerak dengan laju konstan. Dan sama besarnya.
Benda A bergerak lurus, sedangkan benda B bergerak sepanjang lingkaran. Jadi ada benda A bergerak lurus. Ini yang A. Benda A. Ada yang B bergerak sepanjang lingkaran. Lajunya sama. Jarak yang ditempuh per detik sama. Gitu ya. Jangan ngobrol. Nah, meskipun lajunya sama, kecepatannya kan berbeda. Betul nggak? Menurut orang fisika, kecepatannya beda. Kenapa kecepatannya beda? Apa yang membedakannya? Hah? Hah? Kuliah mekanika pertama kali ini? Semester 1 kan? Bedanya apa? Hah? Apa? Percepatan. Ah, ini lajunya dua-duanya konstan. Katakan jarak yang ditempuh 1 meter per menit. Jadi yang ini percepatannya berapa? Yang ini? Ya. Percepatannya berapa? 0 juga. Lah, kan sama-sama 1 meter per menit. Nah, yang membedakannya, kalau yang ini, itu, yang ini percepatannya 0, yang ini percepatannya nggak 0. Tapi percepatannya bukan untuk menambah jarak tempuh, untuk merubah arah. Gitu ya. Jadi dia untuk merubah arah tuh ada gaya ke sana gitu ya. Harus dikasih gaya. Kalau enggak mah terlempar gitu ya. Nah, jadi yang ini meskipun sama-sama lajunya, yang ini punya percepatan. Yang atas tidak punya percepatan. Atau percepatannya 0 yang atas. Gitu ya. Jadi percepatan yang bawah itu untuk merubah arah. Kayak yang namanya percepatan sentripetal gitu ya. Jadi untuk itu, meskipun lajunya sama, benda yang bergerak itu perlu ngelihat juga arahnya. Ya. Kalau dia arahnya bolak-balik gitu, ya beda sama yang lurus terus. Yang lurus mah percepatannya 0 kalau lajunya konstan. Yang ini mah kalau bolak-belok, meskipun lajunya konstan, ada percepatannya. Gitu ya. Nah, untuk itu dimunculkanlah konsep yang namanya vektor. Selain besarannya, kayak tadi lajunya, ada arahnya. Oke, sekarang kita lihat secara matematiknya aja konsep vektor. Vektor adalah sebuah kuantitas yang mempunyai besar, kayak tadi laju kalau benda bergerak, dan arah. Kemudian lambangnya biasanya pakai huruf kecil. Tapi bukan berarti gini ya. Ah, ini kecil gitu. Kalau ini gede gitu. Enggak ya. Pakainya yang ini huruf kecil. Yang bukan huruf kapital standarnya. Oke. Dan diberi panah di atasnya. Jadi vektor simbolnya gini. Vektor A kasih panah. Atau kalau nggak mau ngasih panah boleh dicetak tebal. Jadi kalau di ujian nggak mau pakai panah ya udah ngelukis dulu aja biar tebal gitu. Nah, ini vektor gitu ya. Kalau ini bukan vektor. Kalau ini vektor. Panahnya cukup sepotongnya gitu. Mau panah lengkap boleh gitu panahnya. Mau panahnya gini boleh gitu ya. Beda salah pokoknya panah. Oke, ini perjanjian, kesepakatan. Jadi kalau nggak sepakat kalian nilainya dipotong sama saya. Oke, ini karena di ngetik pakai komputer huruf tebal gampang. Ya, saya pakainya huruf tebal. Kalau tebal dipanahin boleh double tapi itu ya. Gitu. Nong, paham nggak? Apa yang paham?
Hmm. Oke. Dan gambarnya, itu tadi notasinya pakai huruf. Gambarnya sebagai anak panah. Itu ya. Nah, vektor dengan pangkal A dan ujung B. Jadi kalau pangkal dan ujungnya ditulis, titik ya. Karena ini nanti titik nih ujung-ujungnya. Pakai huruf besar. Bisa juga dinotasikan gini, AB. Artinya pangkalnya di A, ujungnya di B. AB sama BA beda ya. Karena AB itu mengarahnya ke sana, kalau BA mengarahnya ke bawah. Arah itu penting di vektor. Panjang anak panah menentukan besarnya vektor tersebut. Gitu. Nah, dua buah vektor dikatakan sama bila panjang dan arahnya sama. Pangkalnya nggak harus sama ya. Ujungnya nggak harus sama. Gitu. Jadi ini vektor U dan vektor V arahnya sama. Panjangnya juga sama. Jadi dia sama. Gitu ya. Nggak harus nempel barengan. Nggak usah. Tuh. Panjangnya sama, arahnya sama. Yang tadi gerak itu benda satu gerak lurus, satu melingkar. Nah, itu beda. Gitu ya. Besarnya sama, lajunya sama, arahnya enggak. Yang satu mah arahnya tertentu, garis lurus, satu lagi arahnya berubah-ubah, yang lingkaran. Kemudian ada vektor 0, vektor dengan panjang 0. Vektor 0 nggak punya arah. Kalau 0, arahnya nggak ada. Kemudian menjumlahkan vektor. Ya, kalau saya punya vektor, ini vektor U, satu lagi saya punya vektor V, itu vektor U dan V, kalau mau dijumlahkan, maka yang dimaksud U ditambah V itu adalah gini. Yang kedua, pangkalnya ditaruh di ujung yang ke satu. Jadi ini U, yang V kita pindahkan, ini digeser yang V ke sana. Supaya pangkalnya di ujung U. Maka ini dari awal U sampai ujung V ini adalah jumlahnya. Masih ingat nggak nih pelajaran SMA? Atau nggak diajarin sama gurunya? Itu cara ke satu ya. Kalau gini jadinya apa? Hah? V tambah U ya. Kalau gini jadinya hubungannya apa? Ini, gini, ini, gini, ini gini. Ini V. Ini apa? Yang P itu nyatakan dalam UV jadi apa? Hah? U kurang V atau V kurang U? Hah? U kurang V. U kurang V. Kenapa U kurang V? Coba, kalau yang ngamati yang tadi berarti apa? U ditambah P sama dengan V, betul? Kan ini yang dua kali jalan. Ini tambah ini, jadi ini kan? Ini yang dua kali jalan mana ini? Ini tambah ini menjadi ini kan? Jadi P-nya sama dengan V min U. Gitu ya. Orang Pekanbaru salah. Gitu ya. Bilbina mana ya? Paham nggak? Nah, bagus. Sekarang, eh kalau gini gimana ya? Oh, nantilah. Nah, menjumlahkan bisa juga gini. Vektor U dan vektor V pangkalnya disatukan.
dibuat jajaran genjang ini. Maka diagonalnya yang pangkalnya sama. Karena diagonal kan ini juga diagonal ke sana. Diagonal yang pangkalnya bersamaan, diagonal ini adalah jumlahnya. Tapi banyak yang dipakai notasi ini sama saya. Itu ya. Oke, itu kata-katanya sendiri, baca. Kemudian yang dimaksud dengan kalau saya punya vektor V, mana ini V ini? Minus V itu panjangnya sama, arahnya terbalik. Dari V ya. Jadi V ini minus V. Panjangnya sama dia. Kemudian 2 kali V, yaitu V ini panjangnya yang dibuat 2 kalinya. Arahnya sama. V dengan 2V arahnya sama, tapi yang 2V panjangnya 2 kalinya. Ringan sekali kuliah hari ini. Setengah V dengan V sama aja arahnya, tapi panjangnya jadi setengahnya. Oke. Dengan demikian, coba saya mau nanya sekarang. Kalau ada vektor gini, ini katakan vektor A, ini vektor B. Nah, yang ini vektor apa? A kurang B, B kurang A, atau apa? Sama dengan B kurang A. Hah? Nong, apa? Hah? A kurang B, sekarang ganti-ganti. Nah, kita ngelihatnya yang ini. Supaya ada yang jalannya 2 kali, ada yang sekali. Kalau ini gimana? Nggak ada, muter terus ya. Nah, dibuatlah supaya ada yang 2 kali. Gimana? Terserah salah satu dibagi balik arahnya. Yang B saya bikin tetap. Yang ini saya bikin yang A tetap. Yang ini saya gambar dulu ke sana. Ini menjadi apa? Hah? B plus A ya. Kalau sebaliknya yang ke sana, min B, min A kan? Minus dari ini kan? Jadi ini salah dua-duanya. Disuruh ngejawab 3 kali juga salah jadinya. Min B, min A. Bingung si kotak-kotak. Ini siapa? Enggak, ini kotak-kotak ini. Hah? Ya, ini siapa yang depan ini? Ya, yang jaraknya paling dekat ke saya. Grace. Hah? Grace. Grace. Paham nggak? Grace. Iya, kotak-kotak. Hah? Oh iya ya. Enggak, dia tuh enggak. Hah? Ini kan udah sebulan. Si Randy dilepas tuh, nggak mau kotak-kotak. Kalau nggak dipakai sini buat saya aja. Kayaknya badannya nggak beda jauh lah ukurannya. Oke, bisa? Tunggu. Pause. Oke, saya lanjut lagi. Nah, vektor juga bisa dinyatakan dalam koordinat. Bedanya dengan apa tadi kan? Cuma simbol dan gambar. Nah, kalau untuk operasional, enaknya ditaruh di koordinat. Jadi ada angka-angkanya. Gitu ya. Tergantung vektornya, bisa yang 2 komponen, itu digambar di bidang XY, atau yang 3 komponen digambar di bidang XYZ di R3. Sifat-sifatnya nanti sama aja, cuma tambah 1 komponen yang ini. Nah, vektor yang berpangkal di titik pusat koordinat dan ujungnya di titik A1, A2, jadi X-nya A1, Y-nya A2. Ingat nih, kalau titik itu simbolnya kurung ya.
kurung bulat. Nah, kalau vektor simbolnya pakai siku. Celakanya di matematik A simbolnya gini, sikunya. Di matematik B simbolnya gini. Jadi kalau saya ngebahas soal suka ketukar-tukar. Nanti di soal kalau saya nulisnya gini, ya itu vektor juga. Kalau titik itu kurung bulat biasa. Diingat-ingat ya. Grace, apa enggak? Besok lupa itu ya. Nah, gitu. Gini, bedanya titik dengan vektor. Saya gambar. Kalau titik A1,A2 ini. Nah, itu titik. Pakai kurung bulat. Artinya X-nya, jarak ke sumbu ini. X-nya A1, Y-nya A2 gitu kan. Ini mah udah dikenal dari sejak SD itu ya. Nah, kalau vektor itu kan panah, tadi katanya panah. Jadi bukan titik itu. Panah ini nih, vektor. Nah, itu vektor. Kalau sebagai vektor, dia simbolnya bukan titik, tapi pakai kurung siku. A1, A2 gitu ya. Jadi A1 A2 tuh si ini nih. Nah, si ini kalau A1 A2 titik ini. Gitu? Kuning, paham nggak kuning? Kamu tuh namanya siapa ya? Hah? Febri. Febri. Se. Se. Febri. Febri. Susah bener. Febri. Pakai S, Pak. Febri. Febri. Ah, susah. Nama kok susah-susah. Hmm. Ketawa. Susah kan coba? Nah, gitu. Ah, sebentar. Oke, bilangan A1, A2 ini disebut komponen ya. Ah, udah istilah standar komponen dari vektor. Itu koordinatnya masing-masing X-nya, Y-nya itu. Oh ya, kalau di ruang bedanya apa? Di ruang ya komponennya ada tiga. X-nya, Y-nya, Z-nya gitu ya. Tapi ingat, vektor itu panahnya ya. Kalau titik ya tak aja satu titik gitu. Nah, pangkal atau apa ya pangkal apa ya enaknya pangkal sebuah vektor tidak harus di posisi 00 tetapi bisa ditempatkan di mana saja seperti pada gambar berikut. Saya perbesar supaya paham. Ini mah hanya baru perjanjian-perjanjian. Ini, lihat vektor ini dulu. Dia pangkalnya di 0, koordinatnya 3,2. Jadi kalau sebagai vektor ini nulisnya vektor 3,2 itu ya pakai kurung siku. Gitu ya. Kalau 3,2 kurung ini artinya titik ini. Kalau pakai kurung siku artinya ini. Nah, dia boleh digeser-geser kemana aja. Kalau saya ini pangkalnya pengen taruh di 1,3, ya pokoknya X-nya 3, Y-nya 2. Jadi di sini harus 45. Kurangi aja X-nya, kurangi Y-nya harus balik ke yang di pangkalnya 00. Jadi vektor ini, berapa vektor ini? Vektor ini ya sama vektor 3,2 kurung siku. Gitu ya. Yang ini juga vektornya 3,2. Gitu ya. Oke. Bukan. Nanti ngitungnya tinggal X-nya dikurangi, Y-nya dikurangi. Itulah vektornya. Ya. Nah, contoh lain. Ini. Vektor ini adalah vektor
A1, A2, A3, tapi pakai kurung siku. Ini vektor V itu adalah vektor A1, A2, A3. Kalau digeser sama saya ke sini pangkalnya, kemana lagi? Gitu. Nah, maka ujungnya juga berubah. Ngingetnya gini, pokoknya vektor ini berapa? Tinggal dikurangi aja X-nya. Ini dikurangi X-nya jadi tinggal A1. Ini Y-nya dikurangi tinggal A2. Ini dikurangi tinggal A3. Jadi ini vektor A1, A2, A3. Itu ya. Oke. Jadi itu vektor yang sama. Vektor itu kalau digeser-geser tetap sama. Asal arah dan panjangnya nggak diubah-ubah. Nah, vektor yang pangkalnya di A, ujungnya di B, tadi udah diomong sebenarnya. Tinggal berapa itu vektornya? Koordinat B dikurangi koordinat A aja. X-nya kurangi, Y-nya kurangi, Z-nya kurangi. Kalau sebelumnya digambar di depan, vektor AB itu adalah vektor berpangkal di A, ujungnya di B. Berapa nilainya? Pakai koordinat tinggal dikurangi aja. Jangan terbalik ya. Awalnya di A, ujungnya di B, maka B kurangi A. Karena B AB, vektor AB dan vektor BA kan beda. Jadi minus ya nanti. Udah? Panjang vektor. Ya, Pitagoras aja ini panjangnya berapa? Ya tinggal A1 kuadrat tambah A2 kuadrat dibagi, diakarkan. Kalau 3 komponen, ya sama aja. Ini. Nah, panjang vektor simbolnya pakai pagar kayak harga mutlak. Tapi harga mutlak ini artinya panjang vektor. Itu. Ah, kemudian, oke, panjang vektor itu ya. Ini ngapain? Oh, menjumlahkan vektor. Kalau menjumlahkan, kalau tadi kan pakai jajaran genjang atau pakai panah yang satu pangkalnya ditempelkan di yang kedua itu ya. Jadi kalau tadi kalau saya punya vektor A, ini saya punya vektor B, mau menjumlahkan A tambah B, ya saya yang A tetap, yang B pangkalnya diteplokan di ujungnya A, maka vektor jumlahnya adalah dari ujung A ke ujung B itu ya. Itu jumlahnya A tambah B vektornya. Kalau pakai koordinat enak. Kalau ada vektor ini, komponennya ini, B komponen ini, maka jumlahnya adalah tinggal dijumlahkan masing-masing komponennya. Ngantuk. Ngantuk itu si Alvina tuh. Dan ngejumlahin secara ini dengan secara gambar yang di depan itu sama aja hasilnya. Nggak saya buktikan. Ini sebenarnya ada buktinya di sini gambarnya. Tapi nggak saya jelaskan. Jadi gitu ya. Pengurangan enak kalau pakai koordinat tinggal koordinatnya aja kurangi. Jadi operasionalnya enak. Kalau tadi geometri aja gambar, sekarang udah operasional pakai angka. Konstanta kali vektor tinggal masing-masing komponennya kalikan konstanta. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang di ruang sama aja. 3 komponen jumlah kurang kali konstanta sama aja. Gampang, tapi nanti pas make gerak. Lupa lagi kalau udah di belakang. Nah, kemudian ada vektor satuan. Ini saya jelaskan di sini. Karena agak baru mungkin. Nih, saya punya vektor A. Ya, gambarnya jangan A-nya jangan ditulis itu. Ih, nggak mau dihapus.
Ini vektor A. Katakan A itu vektornya sama dengan komponennya eh, apa? A1, A2, A3. Tadi panjangnya A berapa? Akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada istilah vektor satuan. Vektor, supaya ingat dikasih merah nih. Satuan dari, nggak mau ganti warna. Sialan. Dari A. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan itu adalah vektor yang arahnya sama dengan A. Arahnya sama, arah sama dengan vektor A. Panjangnya berapa? Satu. Jadi itu sebuah vektor yang panjangnya satu, tapi searah dengan A. Sebutlah vektor U. Ini sebut vektornya U. U dari unit, unit, vektor unit. Nggak harus U apa aja. Nah, ngitungnya gimana? Vektor satuan tuh bisa dihitung dari rumus U ini pasti sama dengan vektor A dibagi panjangnya. Maka panjang si U pasti sama dengan satu. Kalau mau bentar kita hitung. Jadi yang penting sekarang tahu dulu bahwa membentuk vektor satuan itu tinggal vektor semula dibagi panjangnya. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Yang pertama, arahnya, arah si U. U bisa saya tulis sebagai 1/A. Panjang, ini skalar ya. Kalau panjang, panjang ini skalar kan? Skalar ini. Kali A. Jadi jelas arah U dan A sama ya. Karena ini arahnya cuma vektor A dikalikan sebuah konstanta. Ini skalar. Jadi arahnya nggak berubah. Panjangnya coba saya mau hitung. Ya, asumsikan A itu sama dengan vektornya tadi apa di atas? A1, A2, A3. Yang di tiga komponen. Kalau dua komponen ya tulisnya hanya dua komponen gitu ya. Coba kita hitung. Panjang U sama dengan, sorry. Gini dulu. 1/A panjang A kali A itu sama dengan, ini si U nih. 1/A gitu kan. Dikalikan A1. 1 per panjang A kalikan A2. 1/panjang A kalikan A3. Paham nggak ini? Ini kan konstanta, skalar. Skalar kali vektor, tinggal masing-masing komponen dikalikan skalar tersebut. C kali A tinggal CA1, CA2, CA3 gitu kan? Paham? No? Nah, saya mau hitung panjangnya sekarang. Ini kan si U nih. Panjang U sama dengan panjang dari vektor 1/A. Capek nulis. Panjang dari vektor ini ya. Nah, itu kan jadi nggak capek. Paham? U tadi kan sama dengan ini. Dari mana ini saya bentuk ini?
Ini saya hitung skalarnya dimasukkan ke komponennya. Panjang U mau saya tunjukkan dia 1. Ya. Jadi sama dengan akar dari apa? 1 per panjang A kuadrat kali A1 kuadrat ditambah 1 per A panjang A kuadrat A2 kuadrat ditambah 1 per panjang A kuadrat kali A3 kuadrat, betul? Kita hitung sama dengan 1 per ini bisa keluar semua ini. Jadi 1 per A gitu panjang kali akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat, betul? Ya, jadi 1 per panjang A kuadratnya keluar jadi 1 per panjang A ini. Nah, ini sama dengan 1 per panjang A kali ini sendiri kan panjang A, betul? Sama dengan 1. Jadi, kalau saya punya sebuah vektor A, saya bentuk ini A dibagi panjangnya. Itu adalah vektor yang searah dengan A, panjangnya 1. Ini panjangnya 1 udah dihitung kan barusan. Jadi ingat-ingat vektor satuan adalah vektor semula dibagi panjangnya. Itu namanya vektor satuan gitu ya. Kemudian vektor itu kalau di bilangan ada operasi tambah, kurang, kali, dan sebagainya. Kalau di vektor juga ada operasinya. Ini, kalau U ditambah V itu sifatnya komutatif. Sama dengan V tambah U. Boleh dibolak-balik. Kemudian yang ini, 3 vektor dioperasikan dengan operasi yang sama, jumlah. Ini sifatnya asosiatif. Artinya boleh yang mana dulu yang dijumlah. Kalau asosiatif tuh ada 3 dan operasinya sama. Itu namanya asosiatif. Kalau ada 3 dan operasinya beda kayak gini, tambah ini kali. Mana? Jangan yang vektor. Oh, nggak ada, belum ada di sini. Nanti setelah hasil kali titik. Oke, vektor A tambah 0 sama U. U tambah 0, U ditambah min U, 0. Udah nggak usah diapalin juga, apal sendiri ya. C konstanta kali jumlah vektor, tinggal kalikan satu-satu. Karena sifatnya natural, nggak diapalin juga, apal sendiri. Jadi jangan diapalin ada 8 gitu. Nanti aja ketemu soal, ada ketemu gini, otomatis ingat sendiri gitu ya. Oke, contoh. Diketahui AB, panjang AB, ini nggak ada panahnya ya. Kalau nggak ada panahnya artinya panjang segmen garis. Segmen garis AB itu 2/3 segmen AC. Kemudian ada vektor U dan ada vektor V. Nah, diminta menyatakan vektor M dalam U dan V. Coba kita lihat. Gimana ngitungnya? Ya hitung aja M. M didapatnya dari mana ya? Saya lihat segitiga yang ini. M itu adalah, kalau ini saya namakan O gitu ya, sama dengan vektor OA itu ya. OA, tadi di 91 mah kedengeran suaranya. Gitu. Dari taman hewan sebelah. OA. OA ditambah AB, betul? Atau M itu sama dengan, ini AB ini ya, kesana panahnya. OA itu U, vektor U ditambah vektor AB. Vektor AB kita belum tahu. Kan harus menyatakan M dalam U dan V. Ini mah dalam AB. Ya ininya udah U, tapi ininya belum. Jadi gimana mendapatkan AB-nya? Lanjut lagi.
U sama dengan AB itu kan panjangnya 2/3 AC. Ya vektornya pun 2/3 vektor AC, betul? Ya, vektor AC berapa? Vektor AC berapa? AC. Ini tambah ini sama dengan V, betul? V arahnya ke sana. Jadi sama dengan berapa? Si AC sendiri. Sama dengan V dikurangi U ya. Betul? Ya udah tinggal dihitung ini. U dikurangi 2/3 U jadi tinggal 1/3 U ditambah 2/3 V. Nah, udah dinyatakan dalam U dan V. Selesai. Gitu? Minum, paham nggak yang mau minum? Hah? Siapa kalau namanya? Oh iya, udah pernah Rakaila. Ah, lupa lagi lah. Susah, susah. Pilih nama jangan susah-susah. Hah? Mau lihat. Mana ya? Nggak ada. Oke, siap. Nomor 2 mau saya crop, jadi ininya saya hapus dulu ya yang tadi. Nggak bisa dihapus. Ya udahlah ke bawah nggak apa-apa. Karena ini harus digambar. Tulisannya ke bawah yang merah nggak apa-apa. Nah, ini kan udah belajar di fisika kalau nggak salah. Bentar, kita hapus dulu. Ini ininya membuat apa? Distorsi. Kok nggak mau keluar? Ini kita hapus dulu ya. Pus, 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 pus gitu ya. Dikasih warna putih. Nggak ada yang warna putih benar ya, udah warna itu aja. Oke, kita lihat. Sebuah benda digantung seperti pada gambar. Muncul lagi. Karena digedein. Tentukan besarnya gaya tegangan tali T1 dan T2 pada gambar. Kalau keadaannya setimbang gitu ya. Ini saya namakan aja titiknya titik A gitu ya. Aduh, perlu lebih gede lagi saya. Gitu. Ya, udah digituin aja. Oh, A-nya jadi salah. Ini titik A. Titik A diam. Kalau titik A diam berarti resultan gaya pada arah vertikal dan horizontal sama ya. Jadi saya uraikan. A-nya jangan nanti aja ngagokin. Uraikan gayanya yang ditali. Ini sudutnya nggak proporsional jadi gambarnya jelek. Ya, saya uraikan gitu pada arah horizontal dan vertikal. Pakai warna coklat aja. Ini yang coklat. Yang biru jadi coklat. Atau yang biru tetap aja biru itu ya. Ini biru. Dan yang merah juga saya uraikan. Nah, dengan demikian, males nulisnya. Udah aja lihat dari sini. Toeng. Habis harus ngegambar-gambar itu sudut segala. Oke, diuraikan pada arah horizontal dan vertikal. Berarti gaya V yang ini harus sama dengan gaya Q. Yang ke atas P ditambah U harus sama dengan 200 gitu ya. Kelihatan nggak dari belakang? Tuh, tuh supaya kelihatan. V sama dengan Q yang nggak proporsional gambarnya. P tambah U sama dengan 200. Nah, dari situ nanti kita bisa ngitung. Sudut alfa berapa ya? Hah? Alfa berapa ini? Berapa?
10. Ya pasti ada puluhnya. Berapa Bilbina? Sudut alfa? Hah? 60? 45 dong. Ini kan segitiga. Ini kan 90 derajat. Ini 45. Yang nggak bisa nulis 5 di sini. Beta berapa? 30. Ih, bodoh ya. 30. Oke, jadi udah tinggal resultannya aja kita hitung. Arah vertikal dan horizontal harus masing-masing 0. Oke, saya hitung. Alfa, beta udah tadi. Berdasarkan hukum Newton, yang ke atas. Besarnya U ditambah besarnya P harus besarnya gaya yang ke bawah. Besarnya gaya yang ke bawah 200 ya. Ya panjangnya 200 kalau itu. Kalau gayanya 200 Newton, cuma satu gaya, ya panjangnya 200. Kemudian yang horizontal, V sama dengan Q. Kita mau mencari T1 dan T2 ya. Nah, panjang U berapa? U itu adalah panjang T cos alfa ya. Itu panjang T1, sorry, panjang T1 bukan panjang T, cos alfa. Yang T2 panjangnya yang kita hitung. Panjang P sama dengan panjang T2 cos beta. Harus 200. Satu lagi yang ini yang horizontalnya, yang V itu sama dengan panjang T1 kali sin alfa. Dan yang panjang Q juga dihitung. Udah kita dapat dua persamaan nih. Masukkan cos alfa, cos 45 setengah akar 2. Cos beta, cos 30 setengah akar 3. Kemudian ini sin alfa, sin 45 setengah akar 2. Sin beta, sin 30 setengah. Oke, saya ada dua persamaan dengan dua bilangan nggak diketahui. Bisa dihitung. Hitung sendiri ya. Hitung sendiri. Oke. Jadi nilai apa? Besarnya gaya. Kalau besarnya gaya itu skalar ya. Jadi nanti besarnya gaya T1 ya sama dengan panjang T1. Besarnya gaya T2, panjang T2. Dihitung dari dua persamaan ini. Selesai. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Masih vektor ringan-ringan lah. Vektor masih ringan depannya. Kemudian ada pengertian hasil kali titik. Karena vektor dengan vektor itu ada dua perkalian. Hasil kali titik dan hasil kali silang. Kita akan belajar dulu hasil kali titik. Gitu ya. Atau dot product. Atau inner product. Atau hasil kali dalam. Namanya jangan tanya ke saya. Kenapa hasil kali dalam gitu? Nah, saya juga nggak tahu. Mesti tanya sama dosen saya. Dosen saya harus tanya ke dosennya lagi. Akhirnya harus tanya ke akhirat nanti. Oke, hasil kali titik antara dua vektor. Sebentar. Ini tuh kenapa yang ngaclong aja? Oh, ininya. Tek. Nah, baru betul. Terlalu canggih ininya nih. Jadi bisa scroll itu bisa per step. Saya akan perbesar. Jangan lupa kalau hasil kali titik harus ada titiknya itu ya. Sengaja dimerahin ini supaya nggak lupa. Masih lupa, diketok sama palu. Hasil kali titik antara dua vektor. Nah, ini seperti yang saya bilang kemarin, saya simbolnya suka lupa. Kalau matematik B itu pakai kurung siku vektor tuh. Kalau di matematik A pakai kurung lancip. Nah, karena ini bikin diktatnya kadang-kadang yang sama itu saling copy. Jadi ini lupa ya.
Jadi kalau mau nanti ini pakai kurung siku. Tapi kalian di ujian pakai kurung lancip juga dibenerin lah. Asal jangan kurung bulat. Kalau kurung bulat itu untuk titik. Oke, kalau saya punya vektor U, komponennya U1, U2, V komponennya V1, V2, jadi ini bilangan-bilangan. Yang di sini skalar ya. U1, U2, V1, V2 itu skalar. Maka hasil kali titik mudah aja. Kalikan yang bersamaan, posisinya sama. Sorry, kok ini yang ditunjuk. Ini kali ini, ditambah ini kali ini. Hasilnya adalah bilangannya skalar. Hasilnya bilangan skalar. Kalau vektornya di ruang, ya hasilnya juga skalar. Cuma tambah satu komponen aja yang dikalikan. Sepasang komponen. Hasilnya bilangan. Ingat, hasil kali titik, hasilnya bilangan. Bukan vektor. Oke? Nah. Oh, tuh disebut sampai hitam. Tebal gitu ya. Nah, kemudian sifat hasil kali titik. U kali V sama V kali U. Ini semua ada buktinya, nggak akan kita buktikan ya. U kali V kali tambah W tinggal dikalikan satu-satu. Ini namanya sifatnya distributif ya. Kalau asosiatif tuh semua operasinya sama, tambah, tambah, tambah gitu ya. Kalau distributif ada kali, ada tambah. Dah ini mah nggak diingat-ingat juga ingat lah ya. Kecuali ada sifat yang aneh. Oke, saya akan perlihatkan aja yang ini. Yang ini perlu nggak ya? Ah, nggak usah lah. Bisa. Yang U kali U aja ya. Coba kita lihat kalau saya punya ini crop dulu. Saya akan tunjukkan ini. Kita pakai vektor di bidang aja ya, komponennya 2. Katakan U-nya, kenapa ya masih kurang tebal juga. Katakan U-nya sama dengan vektor dengan komponen apa? Nggak harus U lagi. A, B boleh aja gitu ya. Maka U dot U titiknya harus kelihatan kalau di ujian ya, kalau hasil kali titik. AB dikalikan AB. Menurut aturannya menjadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sedangkan kalau saya hitung panjang U, itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi panjang U pangkat 2, A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan demikian ini sama, berarti ini sama. Luas kanannya sama, ya ini berarti U kali U sama dengan panjang U pangkat 2. Ya, karena sama-sama kanannya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, nggak usah ditulis lah buktinya. Nggak perlu tahu buktinya. Ciluk, Mbak, cepet-cepet kabur. Nah, kemudian ini hati-hati nih yang penting nih. 2 ini sangat penting nanti ke belakangnya. Kalau U kali V itu sama dengan, ingat, U kali V itu hasilnya skalar ya, bilangan. Dan dia sama dengan panjang U kali panjang V kali cos sudut antaranya. Sudut antaranya dihitung yang terkecil. Jadi kalau ada U-nya segini, V-nya segini, ya sudutnya yang ini, bukan yang bawah. Gitu ya. Jadi sudut tetanya paling gede 180 derajat atau pi. Kalau kurang dari pi, pakai yang kurang dari pi-nya. Akibatnya, kita lihat kalau U
tegak lurus V artinya tetanya 90 derajat. Betul? Kita lihat hasilnya. U kali V sama dengan panjang U kali panjang V menurut rumus yang di atasnya kali cos pi per 2 sama dengan cos pi per 2 0. Jadi kalau U dan V tegak lurus dikalikan hasilnya 0. Dikalikan titik ya, kali hasil kali dalamnya. Itu ngapain lagi aduh si nong-nong ini. Ke depan lihat ya, jangan ke saya. Gugup saya kalau dilihatin kamu. Aduh, gugup. Gemeter. Pegang mouse jadi, aduh. Huh? Gitu ya. Oke. Gampang teorinya, gampang sekali. Soalnya nanti lihat tutorial. Susah. Betul, karena perlu banyak ide. Kita lihat soal latihannya. Latihannya. Ini. Latihannya mah gampang buatan saya mah, yang susah itu banyak soal Pak Oki. Aduh, kerekam lagi. Biar aja Pak Oki biar ngamuk. Nah, tentukan nilai B ini supaya saling tegak lurus. Caranya gimana? Katrina gimana? Panjangnya kali 90 derajat. Ah, enggak. Kita hitung pakai rumus U kali V harus 0, betul? Kan saling tegak lurus tadi. Tegak lurus tadi rumusnya U tegak lurus V, maka U kali V-nya 0. Ya udah, tinggal U kali V hasilnya apa? 8 kali 3 ditambah 6 kali B sama dengan 0. Jadi B-nya sama dengan minus 24 minus 4 deh. 24 per 6. Oke, lanjut lagi. Ngebut aja kita mah. Tentukan sudut antara vektor ini dengan vektor itu. Pakai rumus apa tadi? Hah? U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos sudut antaranya ya. Alfa itu sudutnya. Alfa sudut antara U dan V. V saya ada topinya ya, ingat. Jadi kalau gini saya V. Ini U kalau yang ini. Oke, kita hitung aja. U kali V 221 min 1. Jangan lupa dotnya harus ada kalau hasil kali titik. 5 min 32 sama dengan panjangnya U itu akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat kali akar 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat kali cos alfa. Tinggal hitung aja ini. 2 kali 5, 10. 10 dikurangi 6. Jadi berapa tah? 4 dikurangi 2. Tinggal 2 ya. Luas kirinya. Luas kanannya 2 kali 2. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Jadi 3 ya. 5, 25 ditambah 9. Berapa tah? 34. Ditambah 4. 38. Cos alfa. Cos alfa sama dengan 2 per 3 akar 38. Ya alfanya harus pakai kalkulator ya. Gitu. Cukup sampai cos alfanya aja.
Nomor 3. Asik, ini mah gampang teorinya. Tapi ini rada mikir ya. Diketahui segitiga dengan titik-titik sudut A, B, dan C ini. Dengan memakai konsep vektor, tentukan besarnya sudut ABC. Nah, kalau di vektor, kita nggak usah ngegambarin ininya persis-persis. Cukup ilustrasi aja. Misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C, itu ya. Dengan memakai konsep vektor, tentukan besarnya sudut ABC. Mana itu sudut ABC? Berarti sudut ini ya, alfa itu ya, sudut ABC. Oke, kita akan hitung sudut ABC. Gimana caranya? Pakai rumus cosinus lagi tadi. Kita bentuk vektor BA, ba, sama dengan apa? A kurangi B. Sama dengan vektor pakai siku. 4 kurangi 1, A kurangi B. 3 kurangi min 1, itu ya. Sama dengan berapa tuh? 3,4. Kemudian saya bentuk vektor BC. Kenapa bukan CB? Karena ini pusatnya di sini nih. Mau BC, nanti kali BA. Nanti sudutnya bisa ketemu. BC itu koordinat C dikurangi A, kemudian min 4 kurangi 3. Jadi berapa tuh? 2, min 7. Nah, maka BA kali BC sama dengan panjang BA kali panjang BC kali cos alfa. Gitu, betul? Dari mana ini? Hah? Turun dari langit? Bukan, kan tadi ada rumusnya. Ya, perkalian dua vektor, rumusnya ini. Hasil kali titik. Ya, udah tinggal dihitung kan. BA tahu. BA berapa? 34. BC 2,7. BA panjangnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. BC panjangnya 2 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Kali cos alfa. Nah, dari sini ketemu cos alfa sama dengan sekian. Ya, kalau mau dapat alfanya harus pakai kalkulator. Cukup cos alfa aja. Siapa yang belum? Salah. Bukan dari tadi. Si Neng teh. Ini berapa? Salah atau ya? Jadi harusnya 6 kurangi berapa? 1. Belum pena. Min 4 kurangi min 1. Jadi berapa hasilnya? 5, hah? Min 3. Jadi ini 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Ini juga salah. 5, min 3. Kita akan membentuk persamaan bidang, ya. Samaan bidang. Bentar, saya intip dulu notasinya. Karena saya akan jelaskannya secara manual. Ini. Bentar. Gini. Coba. Kita akan membentuk persamaan bidang. Nah, kalau kita mau membentuk persamaan bidang, ingat bidang tuh luasnya tak hingga ya. Nah, syaratnya nih, persamaan bidang. Untuk bisa membentuk persamaan bidang, itu harus punya ini. Satu titik
yang ada di bidang. Itu harus ada. Saya sebut titiknya titik P gitu ya. Ini titik P. Misal titik P dengan koordinatnya harus diketahui angkanya ini. Harus punya titik yang dilalui bidang atau pada bidang. Yang kedua itu mempunyai vektor normal bidang. N lah sebut. Nah ini harus juga diketahui. Saya pakai apa ya supaya nanti kalau kalian baca, oh pakai ABC. Supaya kalau baca notasinya sama. Apa itu vektor normal? Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Bisa ke atas, gini, bisa ke dalam, ke bawah. Jadi vektor normal itu nggak tunggal ya. Kalau N, A, B, C ini vektor normal, kelipatannya juga vektor normal. 2 kali ini, 3 kali ini, -5 kali ini, ya semua vektor normalnya. Cukup satu aja vektor normalnya. Nah, yang harus kalian ingat polanya kalau udah punya 2 ini, artinya ini angkanya udah ada, titik yang dilalui, vektor normalnya angkanya udah ada. Cara bikin persamaan bidangnya gini, ambil titik sembarang, sebutlah Q. Jadi saya tulis, ambil sebarang titik pada bidang. Tentunya titiknya kan belum tahu angkanya. Persamaan bidangnya aja mau dibikin, ya sebut aja tapi titiknya X, Y, Z sembarang titik di bidang. Belum tahu angkanya. Yang kita ketahui sekarang PQ pasti tegak lurus vektor normal ya. Karena apa tadi? Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus bidang. Kalau normal tegak lurus bidang, maka setiap segmen garis pada bidang, saya ada garis di sini, pasti tegak lurus terhadap N. Demikian juga PQ. PQ ini kan vektor di bidang. Ya. Karena P-nya di bidang, Q-nya kita pilih sembarang titik di bidang. Nah, ini udah kuncinya. Maka PQ kalau tegak lurus tadi kali N harus 0. Itu pakai yang rumus. Coba saya mundur sedikit. Ini, kalau 2 vektor tegak lurus dikalikan dia 0. Oke. Dari sini nongol sendiri persamaannya. Tinggal hitung aja PQ. PQ itu adalah Q kurangi P. Jadi vektor X min X0. Jangan terbalik ya. Q kurangi P. Y min Y0. Z min Z0. Dikalikan vektor normalnya ABC yang juga udah diketahui. 0. Nongol lah persamaan bidangnya ini. A X min X0 ditambah B Y min Y0 ditambah C Z min Z0. Persamaan terakhir udah nggak melibatkan vektor lagi. Ini mah persamaan dalam X, Y, Z aja. Ini adalah persamaan bidang. Cuma biasanya ditulisnya gini. AX dikumpulkan dulu. BY ditambah CZ. Yang sisanya saya kebelakangkan. AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0. Ingat tadi X0, Y0, Z0 dan ABC diketahui untuk membentuk persamaan bidang. Berarti ini nanti dapat angka diketahui, ABC diketahui. Nah, ini adalah persamaan bidang. Gitu, polanya yang diingat ya. Sampai sini, tinggal bawahnya mengaliin aja 2 vektor. Jadi harus ada titik yang dilalui bidang,
ada vektor normal satu buah aja. Ambil titik sembarang, titik Q pada bidang. Tinggal PQ kali normal 0. Bawahnya menghitung aja. Nah, sekarang kalau saya balik. Kalau saya punya persamaan gini. Misal ada persamaan bidang. Ini misal 3X min 5Y ditambah 4 set ditambah 32 sama 0. Vektor normalnya mana? Coba ada yang bisa jawab? Vektor normalnya. Amira, vektor normalnya mana ini? Persamaan bidangnya diberikan. Vektor normalnya mana? Amira, nggak ada suaranya. Mana Amira? Ada nggak? Hadir nggak? Si Amira tidur ya. Amira, nggak ada. Malika, Hadir, Pak. gimana? Vektor normalnya mana ini? Lihat tadi ini. Vektor normalnya ABC, ini titiknya ini, persamaannya jadi ini, persamaan bidangnya. Sekarang kalau ada persamaan bidang, vektor normalnya mana ini? 3 negatif 5 sama 4, Pak. Nah, gitu ya. Vektor normalnya ini tinggal koefisien X aja ambil 3 min 5 4 gitu ya. Nanti akan dipakai yang gitu. Oke, kembali ke sini. Nah, ini ceritanya nanti dibaca sendiri. Itu adalah yang udah saya jelaskan tadi. Oke, kita lihat soal-soalnya. Tentukan vektor normal dari bidang ini. Baru kesan udah dijawab ya sama Malika ya. Maka vektor normalnya adalah vektor yang komponennya 2, 3, 6. Oke, nomor 2 saya buka aja dari sini. Misalkan P ini Q ini. Tentukan persamaan bidang yang melalui P dan tegak lurus terhadap PQ. Ini mudah, jadi saya buka aja. Ya. Jadi ada titik P, ada titik Q. Tentukan persamaan bidang melalui titik P dan tegak lurus vektor PQ. Ingat tadi, untuk membentuk persamaan bidang kita perlu titik yang dilalui oleh bidang. Di sini titik P kan ya. Jadi ini P titik pada bidang. Vektor normalnya mana? Ini lihat bidangnya dibilang tegak lurus PQ. Jadi si PQ ini adalah vektor normal bidang. Gitu ya, ini bidangnya, ini PQ tegak lurus. Nah, saya hitung vektor normalnya adalah Q kurangi P. Q kurangi P. Ini caranya kayak tadi. Gimana membentuk persamaan bidangnya? Ambil sembarang titik di bidang. Ya, sekarang namakan ambil titik R gitu ya. Maka PR, vektor PR tegak lurus PQ. Atau vektor PR kali PQ 0. Nah, saya hitung dulu PR ini. R dikurangi P. Nah, PR kali PQ 0 tinggal hitung ya. Karena ini vektor normalnya tegak lurus tadi kan. Udah hitung aja tinggalan. Vektor PR kali vektor PQ 0. Nongol persamaan bidangnya. Mau disusun boleh, gini juga udah betul. Tuh ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya.
Nah, tentukan sudut antara dua bidang. Aduh, ini karena online saya nggak bisa menunjukkan ke kalian lewat tangan ya. Tapi, tapi intinya gini, kalau ini ada bidang yang pink dan yang biru, maka untuk menghitung sudut antaranya itu tinggal kita tarik vektor-vektor normalnya. Jadi sudut antara dua bidang itu sama dengan sudut antara kedua vektor normalnya. Nah, jadi saya hitung dari sini vektor normalnya mana, yang kedua juga vektor normalnya mana, udah hitung sudut antara kedua vektor itu. Pakai rumus cosinus lagi. Oke, jadi bidang satu normalnya ini. Bidang yang kedua vektor normalnya ini, ambil koefisiennya. Maka pakai rumus N1 kali N2 sama dengan panjang N1 kali panjang N2 kali cos theta. Atau cos theta ini ya. Nah, tinggal dihitung aja. Cos theta sekian, tetanya harus pakai kalkulator. Arcus cos, balikan cos. Betul ya. Oke. Nyamuk loh. Oke, lanjut lagi. Sebentar, ini saya lihat dulu. Vektor proyeksi setelah ini apa? Oh, ini satu halaman lagi. Menghitung vektor proyeksi. Saya akan jelaskan manual juga ya. Cuma saya akan ambil gambarnya aja yang ini. Menghitung vektor proyeksi. Hmm, Jadi ceritanya gini. Saya punya vektor U dan vektor V yang pangkalnya disatukan ya. Karena vektor itu kan digeser-geser sama aja. Pangkalnya disatukan. Nah, kemudian vektor U diproyeksikan ke vektor V. Artinya ditarik ini tegak lurus. Hasilnya namakanlah vektor W ini. Vektor W. Ya. Jadi ceritanya diketahui U dan V. Kemudian U diproyeksikan ke vektor V. Hasilnya namakan aja W. Mau kita hitung W ini berapa? Itu. Ini W. Berapa? Mau dinyatakan dalam U dan V. Nah, untuk itu caranya sebagai berikut. Ini aduh meni jelek panahnya. Ya, vektor W. Caranya sebagai berikut. Kita lihat gini. Panjang vektor W sama dengan panjang vektor U. Jadi hitung panjangnya dulu. Belum bisa ngitung vektor W-nya saat ini. Tapi kalau panjangnya bisa. Panjang yang merah sama dengan panjang yang hijau cos theta. Loh. Ya. Nah, panjang W sama dengan panjang U cos theta adalah sudut antara W dan U juga theta itu sudut antara V dan U ya. Karena W dan V kan searah karena diproyeksikan ke V. Jadi cos theta saya hitung dari vektor U dan V. Vektor U kali vektor V dibagi panjang vektor U. Oh ya ini saya garisnya 2. Padahal garisnya di matematik B 1 aja. Boleh 2 juga gini nggak apa-apa ya. Panjang vektor ini. Jadi kalau saya nulis gini dengan nulis gini sama aja ya. Itu panjang vektor U. Panjang vektor. Oke. Saya sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan.
Ini bisa dicoret sama U kali V dibagi panjang V. Gitu? Nah, selanjutnya, sebelum dilanjut, saya akan membahas yang lain dulu. Gini, Eh, ini diperlukan nanti untuk kelanjutannya. Kalau saya punya vektor A, ini vektor A. Kemudian vektor satuannya, nih, katakan vektor U, vektor satuannya, maka tadi vektor satuan adalah sama dengan vektor A dibagi panjangnya. Ya, itu vektor U. Vektor U ini berarti panjangnya satu. Panjang U adalah satu. Nah, sekarang kalau ada vektor, apalah sebut vektor set gitu. Nah, set searah dengan A bila diketahui panjang set sama dengan 5 misalkan gitu, maka setnya sendiri sama dengan 5 kali U. Gitu. U ini kan tadi panjangnya satu. Kalau set panjangnya 5, ya 5 kali U. Atau 5 kali vektor satuan dari A. Ya, ya ini akan dipakai. Jadi kalau ada vektor yang searah dengan A, panjangnya 5, maka vektor setnya sendiri sama dengan 5 kali vektor satuan dari A. Kalau ada vektor panjangnya 8, maka vektor tersebut 8 kali vektor satuan dari A. Ya. Nah, ini akan saya pakai gini. Saya udah tahu panjangnya W. Maka vektor W itu, sebentar, lanjut biru. Vektor W itu sama dengan panjang W kali vektor satuan dari V. Kayak tadi di sini nih. Kalau panjang setnya 5, maka set itu tak lain adalah si set sendiri ini, setnya, vektornya, sama dengan panjang dari si set kali vektor satuan dari vektor ini, dari A. Sekarang, W itu kan hasil proyeksi, dia pada arah V kan nih. Maka, W ini sama dengan panjangnya dia kali vektor satuan dari V. Nah, dengan demikian saya peroleh W itu sama dengan, tadi panjang W udah dihitung, U kali V dibagi panjang V itu ya. Kali, ini vektor satuan dari V adalah V dibagi panjangnya. Itu vektor satuan dari V. Kalau saya susun menjadi U kali V, bawahnya V. Panjang V kali panjang V, gitu, kali V. Ya. Kemudian kita di depan punya rumus ini. Mana? Panjang, 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 panjang. Nah ini. Panjang U kali panjang U sama dengan U kali U. Ya, U kali U sama panjang U kuadrat. Sehingga di sini saya bisa ngubah sekali lagi sama dengan U kali V. V kali V
panjang V kuadrat sama dengan V, ah, jelek. V, terlalu ke atas. V kali V. Ini V lagi. Gitu ya. Ini jangan dicoret ya. Ini nggak boleh dicoret. Membagi vektor nggak ada. Yang ada membagi skalar. Ini saya kenapa bawahnya ini kembali pakai yang ini. Panjang U kuadrat sama U kali U. Panjang V kuadrat ya V kali V. Nih, panjang V kuadrat sama V kali V. Nah, penurunannya kalian lupa nggak apa-apa. Yang penting ini. Proyeksi vektor U pada vektor V. Simbolnya ini. Proyeksi U pada V. Gitu kalau nggak salah ini ya. Nah, itu isinya adalah U kali V. Kalau proyeksi pada V, ininya banyak V-nya gitu. 3 kali V-nya. Nah, gitu ya. Supaya ingat sekali lagi, kalau proyeksi vektor M pada vektor Z gitu. Jadi ini proyeksi simbolnya M pada vektor Z. Itu adalah M kali Z. Z kali M boleh, M kali Z boleh. Nah, kalau pada vektor Z, Z-nya banyak. Z, Z, Z. Itu mengingatnya ya. Oke. Nah, saya akan bahas soalnya. 2 soal ini. Oke. Ini proyeksi vektor U pada V. Notasinya gini. Kalau panjangnya namanya komponennya. Komponen proyeksi vektor U pada V. Komponen itu panjang si W ini. Oke, saya bahas satu aja ini karena sama aja. Ya, sama aja ini. 2 komponen, 3 komponen. Kita lihat. Cari proyeksi vektor U pada V. Nah, mengingatnya adalah proyeksi U pada V itu ya. Sama dengan U kali V. Ini banyak V-nya kalau pada V. V, V, V. 3 kali seperti banyaknya unjang-unjang saya. Nah, tinggal ngitung ini aja. Sebut hasil proyeksinya set. Maka set adalah U kali V. Oh ya, ini V kali V boleh juga ini ya, sama aja. Saya sebenarnya lebih mengingat bukan yang ini, tapi yang V kali V gitu ya. Sama aja tapi. Oke. Nah, bawahnya tinggal ngitung aja. Ini yang ini dihitungnya pakai ini. Kalau yang saya, kalau bawahnya V kali V, tinggal ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah kali ini. Itu bawahnya ya. Oke. Ini kenapa masih ada akarnya? Kan dikuadratkan, salah ya. Ini kan dikuadratkan, jadi akarnya hilang. Nggak ada akarnya. Oke, bahan kita hari ini sampai situ dulu. Nanti variasi soalnya banyak di tutorial. Dan lumayan susah-susah. Ada pertanyaan sampai sini? Apa permisi mau tanya boleh? Ya, silakan, selalu boleh. Eh, Mau tanya aja Pak tadi untuk menyatakan vektor itu kan bisa dalam kurung siku ya Pak. Ya. Tapi tadi ada yang kurungnya kayak kurung sudutnya tajam gitu itu bedanya Oh, apa ya Pak? ya, 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 ya. Saya suka keliru.
Kalau di matematik A, kalau di matematik B, vektor, misalnya vektor vektor A itu sama dengan 1,5,4. Kalau di matematik B, pakainya kurung siku ini. Jadi kalau saya nulis kurung siku, itu sama aja dengan kurung lancip deh. Vektor ini, saya suka keliru-keliru di matematik A pakai simbolnya ini, di matematik B pakai ini. Kemudian di matematik A, kalau panjang vektor, gini. Kalau di matematik B, gini. Nah, suka ketukar-tukar saya. Gitu aja ya. Baik, Pak. Tapi Terima kasih. dibiasakan pakai ini aja supaya konsisten dengan buku teksnya. Baik, Pak. Ada lagi? Tidak ada? Nah, besok kita tutorial onsite ya. Hari ini kan udah online, besok onsite. Tapi saya akan jalankan hybrid. Tapi kalau yang hadir kurang dari setengah, akan ada kuis dadakan. Oke. Nah, saya tutup. Selamat siang. Nanti rekamannya saya upload. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.